Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman kembali hadir dengan judul Orang Kuat. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Lukas 11 ayat 21 dan 22. Apakah Anda pernah bayangkan arti ayat inti di atas tadi? Ada ayat yang hampir sama yang tertulis dalam Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Pikiran adalah orang kuat dari setiap manusia. Musuh yang datang untuk mengikat harus terlebih dahulu mengikat orang kuat. Kita perlu mengetahui bahwa peperangan besar antara kebaikan dan kejahatan terjadi di dalam pikiran manusia. Pelajaran kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi orang Kristen, oleh sebab adanya hubungan yang erat antara pikiran dengan kesehatan. Sejak awal sudah merupakan usaha dari setan untuk mengikat orang kuat dan setan telah berhasil dalam banyak hal. Namun setelah Yesus datang dengan misi keselamatannya bagi manusia, ia telah merantai setan dan sejak itu Yesus telah menjadi pemenang. Akan tetapi senantiasa didapatkan adanya konflik dalam setiap pribadi. Ingatlah, Kristus dan setan tetap ada dalam keadaan konflik. Namun konflik pribadi bukan terjadi pada awal saat baru menjadi orang Kristen, melainkan juga dalam setiap langkah dari kehidupan orang Kristen. Ini adalah peperangan dalam pikiran. Yesus memberikan keterangan yang jelas mengenai hal ini, bahwa pikiran memegang peranan penting. Bukan hanya dari luar penting, tetapi juga dari dalam, seperti yang Tuhan katakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan selalu melihat hati kita. Nah, bila kita berbicara tentang hati, maka kita sebenarnya berbicara mengenai pikiran. Jadi hati atau pikiran adalah orang kuat pada diri setiap manusia. Sebelum kita datang untuk mendapatkan hubungan pribadi dengan Yesus, kita akan seperti yang digambarkan dalam Roma 8 ayat 7. Keinginan daging, namun Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbarui pikiran kita. Roma 12 ayat 2 disebut dalam Testimonies jilid 3 halaman 162. Bila seseorang tidak memelihara tubuhnya suci, maka dia tidak cocok sebagai penyembah dalam kerohanian. Nah, setan mencoba untuk menghancurkan pikiran kita dengan membuat kita jatuh dalam kebiasaan makan dan minum. Marilah kita semua menjadi orang yang kuat melalui kehidupan yang sehat, sehingga tidak jatuh dalam kuasa setan. Kiranya Tuhan memberkati.